ketika sifat ma'ani itu tertanam di dalam batang tubuh kita, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ya, secara maknawiyah, ya, secara maknawiyah, bahwasanya kita iktikadkan itu adalah milik Allah, dan sifat ma'ani yang mau kita praktikkan itu harus bagaimana terhubung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kullihal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbatika wal ma'rifatik birahmatika ya arhamar rahimin. Viewers rahimakumullah, kita kembali pengajian di dalam kitab Ad-Durrus Samin karangan Syekh Daud Ibn Fatoni, halaman ke-6. Qala ahlul haqq haqaiqul isya'i sabbatu wal ilmum biha muhaqqaq. Telah berkata ulama ahli usuluddin, bermula haqaiq itu yakni segala perkara yang kita iktikadkan adanya, ya, segala perkara yang kita iktikadkan. Iktikad itu berasal dari kata aqada, yaqidu aqadan, yakni menyimpulkan tali. Ada juga yang mengartikan transaksi dan berhubungan. Aqada itu bersifat aqadal ahda, yakni mengukuhkan janji ataupun juga menepati janji. Karena pada dasarnya seketika manusia itu diciptakan, seketika masih ruh, Allah senantiasa, ya, Allah mengumpulkan para ruh itu di alamul hakikat seraya berkata, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidana, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Di situ adalah bagaimana ikatan antara Tuhan dan hambanya, hamba dan Tuhannya, sehingga senantiasa akan terhubung satu sama lain, ya. Jadi pada dasarnya itu Allah berikan kita anugerah iktikad sebagai jalan kita menghubungkan diri kita kepada Allah, ya. Serta merta kita menjawab qaulu bala syahidana di alam ruh. Itu menunjukkan pada dasarnya, pada hakikatnya juga Allah berikan itu kepada kita. Itulah anugerah, ya, anugerah yang bagaimana penghubung ataupun jalan untuk kita senantiasa bersaksi kepada Allah, sehingga kita berkebutuhan kepada Allah nanti di permukaan bumi. Dan seketika masuk dalam bumi ini, Allah anugerahkan kita, Allah pancarkan kita juga sifat ma'ani, sifat yang senantiasa adalah sifat jalan kita untuk bagaimana berkebutuhan kepada Allah. Nah, nanti kita jelaskan, ya. Jadi iktikad itu, bila mana iktikad itu berhubungan kepada manusia, maka dia bersifat ta'awun, yakni ta'awanu birri wat taqwa wala ta'awun ismi wal udwan, yakni senantiasa bekerja sama dalam takwa untuk bagaimana mewujudkan kesolehan, mewujudkan berkebutuhan kepada Allah secara berjamaah, mengajak, mengayuhkan
manusia tadi untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sedangkan i'tikad yang berhubungan kepada Tuhan itu bersifat tunduk ataupun patuh. Seraya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu Esa. Ini menunjukkan suatu pekerjaan fi'il amar kita untuk bagaimana meyakini dan mensabitkan, menetapkan dalam hati segala aktivitas kita mengesakan Allah. Ya, baik itu pikiran kita, jiwa dan raga kita, nalar kita, intuisi kita, rasio pikiran kita, bagaimana untuk mengesakan Allah. Dan secara pengakuan bahwasannya Allah menunjukkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Maksudnya segala perbuatan kita, segala nalar kita yang berbentuk itu munajat harus bagaimana senantiasa terarahkan kepada Allah. Harus senantiasa bagaimana kita berkebutuhan kepada Allah. Karena Allah itulah tempatnya meminta. Allah itulah tempat bergantungnya keinginan munajat segala hamba. Ya. Jadi ketika itu maka akan terhubung i'tikad yang sangat erat, ibarat tali yang disimpulkan yang sangat kokoh. Jadi menghubungkan satu sama lain antara hamba dan Tuhannya ini tidak terputus. Makanya yang bisa memutus ya hubungan itu adalah syak, zon, waham, keraguan, ya, prasangka dan waham, ilusi kita. Ya, itu yang mau kita hapuskan di dalam ilmu tauhid ini. Jadi viewers rahimakumullah, kita lanjut ya. Perkara yang i'tikad ya, yang diiktikadkan adanya, yaitu sabit tetap ya, yakni ada maujud pada kharij. Artinya yakni hakikat sesuatu itu kejadiannya. Ya, yakni ada maujud pada kharij, artinya yakni hakikat sesuatu itu kejadiannya. Nah, i'tikad itu bersemayam di dalam benak hati kita. Apa yang keluar dalam benak hati kita, kemudian kita putuskan dengan rasio akal pikiran kita. Kita putuskan dengan pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita, maka itulah yang akan menjadi perbuatan kita. Ibarat contoh, pada kharijnya, manusia itu sholat karena pada hakikatnya ia mengetahui itu adalah perintah Allah. Dan pada hakikatnya itu adalah jalan bagaimana senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Maka ketika seorang itu langsung sholat, dia menyadari itu adalah perintah dan jalan untuk menuju kepada Allah. Jalan untuk berkebutuhan kepada Allah. Berarti si hamba tadi doif. Ya, itulah i'tikad. Jadi orang yang sholat, orang yang mengaji, orang yang membaca Quran, pada hakikatnya itu, yakni orang itu sudah mengenal perintah. Namun, perintah yang mau dijalankan itu tidak sempurna jikalau orang itu tidak menuntut ilmu. Sehingga ketika ia menuntut ilmu, dia akan mendapatkan keputusan yang hak, yang bagaimana senantiasa menunjukkan arah yang benar, sehingga syak, zon, dan waham itu sirna di dalam benaknya. Itulah i'tikad yang harus dibentuk pada diri seorang hamba. Ya, karena pada dasarnya kita, ya, kata Syekh ini, manusia itu pada dasarnya itu hewan yang berkata-kata. Ada yang beristilah hewanun natik, yakni hewan yang berpikir.
manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang digelari khalifah di permukaan bumi, sehingga dia mampu menggunakan akal rasionya itu untuk berkeputusan dan membuat sesuatu yang terbaik, yakni berkarya, produktif. Sedangkan hewan memang sama-sama ia bisa melihat, mendengar, ada nalurinya, kemudian ia bisa berjalan. Namun hewan ini tidak bisa lepas dari adaptasinya, tidak bisa lepas dari naluri kebinatangannya. Sedangkan manusia, dia bisa lepas dari adaptasi dan naluri kebinatangannya, sehingga terjadilah terwujud yang namanya insanul kamil. Ya, insanul kamil, manusia yang sempurna. Makanya banyak di antara kita terkadang yang kita tidak bisa lepas dari naluri sifat kebinatangan kita, itu lebih jatuh asfala safilin, orang-orang yang senantiasa menjatuhkan dirinya, senantiasa orang-orang yang masuk ke derajat hewannya. Hakikatnya hewan, tapi derajat hewan dipakainya, bukan derajat insan lagi gitu. Jadi kita manusia ini, itulah yang dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Rahasia manusia itu ada tertanam di dalam batin, dan itu bersifat iktikat. Dan penyimpanan, atau kita bilang memori, atau kita bilang tempat, tempat penyimpanan iktikat itu, itulah yang disebut dengan makom. Dan di dalam makom itu ada jisim yang halus, jisim yang tertanam di dalam batin kita untuk berhubungan, berkeputusan kepada Allah. Itulah iktikat, itulah yang disebut dengan latifah. Jadi latifah itulah yang Allah anugerahkan sifat ma'ani sebagai modal dasar dia untuk bagaimana berkebutuhan kepada Allah di permukaan bumi ini. Karena kata Syekh ini bahwasanya manusia itu yang tadi kita bahas iktikat adanya, yaitu yakni maujud pada khoris, dia keluar, tercipta, terwujud pada perbuatannya. Itulah hakikat kejadian. Pada dasarnya kita bisa melihat objek yang ada di depan mata kepala kita, karena ada sifat basor yang Allah tanam di alat indera kita, sehingga kita nampak. Itulah objek di depan mata kita. Kemudian Allah tanam sifat sama di alat pendengaran kita, sehingga kita bisa mendengar. Inilah suara. Dan penglihatan dan suara mampu kita bedakan karena Allah tanam sifat ilmu, pengetahuan, sehingga rasio kita bekerja, nalar kita bekerja untuk menentukan, bahkan memutuskan kemana arah suara dan arah objek itu untuk sebagai modal pembelajaran kita untuk jalur mengenal kepada Allah. Kemudian Allah tanam sifat kalam di mulut kita, sehingga kita mampu berkata-kata dan saling membalas, berhubungan satu sama lain, transaksi. Itulah etikat. Seharusnya manusia sudah berpaham seperti itu. Pada dasarnya dia innalillahi wa inna ilaihi roji'un, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika sifat ma'ani itu tertanam di dalam batang tubuh kita, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, secara maknawiyah, bahwasanya kita iktikatkan itu adalah milik Allah, dan sifat ma'ani yang mau kita praktikkan itu harus bagaimana terhubung kepada Allah. Jadi telinga bagaimana menghubungkan dia kepada Allah. Cobalah dengar hal-hal yang baik.
Mata, coba pandang yang baik. Mulut, cobalah berkata-kata yang baik. Kudrot, kuasa, cobalah berkuasa. Irodat, berkehendak, berkuasa dan berkehendak dengan yang baik. Itu bagaimana dorongan yang ada di dalam latifah kita. Kalau misalkan latifah itu bersemayam zon, syak dan waham, bagaimana seseorang itu mau berkeputusan kepada Allah? Coba kita gunakan nalar kita. Akal kita pakai untuk bagaimana tunduk dan patuh kepada Allah. Kita ajak dia untuk dia berkebutuhan kepada Allah. Jangan kita menggunakan hawa nafsu kita sehingga hilanglah citra khalifah kita di permukaan bumi. Karena kita adalah khalifah dan kita adalah makhluk yang Allah jadikan secara sempurna. Bahkan dinyatakan manusia itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Rahasia Allah ada tertanam dalam batin kita, ada di dalam latifah kita. Dan rahasia-rahasia itu akan memberikan isyarat sehingga isyarat itu muncul dalam permukaan kehidupan kita dan praktikum dalam ibadah kita. Citranya nanti kita akan menjadi insanul kamil, ya, manusia yang sempurna, ibarat yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita dengan sifat sidiknya, patonahnya, amanahnya, tablighnya, dan sifat kesempurnaan yang Rasulullah tunjukkan, yang diajarkan melalui kita, melalui kitab kita, para guru kita, sehingga kita mampu mencontohkan. Itulah suri tauladan yang terbaik, ya, baik secara zohir maupun batin. Inilah yang insya Allah bisa saya sampaikan dalam ranah ini, yakni manusia adalah rahasia Tuhan, ya, manusia adalah rahasia Allah dan Allah lah sendiri yang menjadi rahasianya. Tinggal kalaulah kita bagaimana mau berkebutuhan kepada Allah, maka rahasia-rahasia Allah, ya, yang tertanam di dalam batang tubuh kita akan maujud, akan terwujud. Seketika terwujud dia, maka akan dia kharij. Terciptalah ibadah-ibadah yang sempurna, terciptalah akhlakul karimah, terciptalah ketundukan yang secara ikhlas, terciptalah terciptalah proses perhubungan kepada Allah secara mahabbah, cinta, syauqi, rindu, takut kita kepada Allah. Itu akan tercipta dalam kehidupan kita dan citra kebaikan kita akan nampak. Itulah bentuk akhlakul karimah. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.